Halo teman-teman, kembali lagi di Learn with April bersama saya Laila April pada skill 10 di pembahasan TOEFL Preparation bagian structure. Di sini kita membahas mengenai noun clause connector atau konektor ini sendiri berfungsi sebagai subjek. Nah, bagaimana penggunaannya dengan tepat? Sebelumnya di skill 9 kita sudah bahas mengenai noun clause connector yang fungsinya itu nanti bisa sebagai objek dari sebuah kalimat, terus juga ada objek preposisi atau mungkin noun clause connectornya itu dengan subject verb akan menjadi sebuah subjek untuk sebuah kalimat ya. Di sini akan berbeda mengenai noun clause connector, tapi jangan bingung-bingung karena konektornya nanti sangat sedikit sekali dan kurang lebih sama polanya. Jadi teman-teman bisa memahami itu sebenarnya secara makna dibutuhkan atau tidak gitu loh. Well, pada kasus ini ya, ini bukan hanya sebagai konektor, tapi noun clause connector ini juga berfungsi sebagai subjek. Di saat itu kita lihat contoh yang sudah tersedia. I don't know what is in the box. Nah, I don't know ini adalah subjek dan verb ya. Ada konektor what. Ada lagi verb is. Nah, kita bisa lihat di sini, coba teman-teman perhatikan di sini. Subjek untuk verb is adalah what gitu. Sedangkan dari what sampai the box ini merupakan objek untuk kalimat yang I don't know. Bisa dipahami ya? Dan yang kedua, we are concerned, subject and then verb. Ada preposisi about, sama nih polanya ya, seperti sebelumnya. Terus ada lagi dari who sampai terakhir, ini merupakan objek preposisi berarti ya. Noun clause konektornya berfungsi sebagai objek preposisi, tapi konektornya sendiri, who ini, sebagai subjek dari verb will do. Nah, itu dia. Coba teman-teman perhatikan lagi. Jadi subjek verb langsung konektor dan verb, nggak perlu lagi subjek. Kenapa? Karena who sudah termasuk konektor dan juga subjek. Next, ada whoever, konektor, is coming, ini verb. Konektor, verb, terus ada lagi must bring. Ini adalah verb. Jadi dari whoever untuk to the party ini merupakan subjek untuk verb yang must bring. Dan di dalam whoever is coming, subjeknya siapa? Subjeknya adalah whoever untuk verb is coming gitu. Nggak usah pusing-pusing deh teman-teman, polanya itu tetap sama. Konsepnya akan selalu sama. 2 verb berarti 1 konektor gitu. 3 verb, 2 konektor. Itu hal yang perlu kita ingat. Nah, kita lihat contoh yang sudah tersedia di sini. Ada verb was, ada lagi verb made. Apa yang dibutuhkan berarti? Benar sekali, terdapat 2 verb, berarti kita membutuhkan 1 konektor. Langsung teman-teman bisa cari mana konektornya. Ada it, ada the story, ada what sama when. Nah, kita lihat yang merupakan konektor ada what sama when. Coba kalau misalnya dibaca nih dari kalimatnya, what was on TV made me angry atau when was on TV made me angry. Iya, secara makna konektor yang tepat adalah what gitu. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ini dia nih. Untuk noun clause konektor yang berfungsi sebagai subjek, konektornya hanya ini loh. Who, whoever, what, whatever, which, whichever. Kalau teman-teman nanti kembali lagi, lihat di skill 9 ya, beda konektornya di sana ada what, when,
where, why, how. Terus juga ada lagi whatever sama whenever. Ada whether sama if. Ada juga that. Nah, kalau teman-teman lihat di sini yang sama hanya what dan whatever. Gitu. Sedangkan untuk who yang pada skill 9 nggak ada ya, sama which juga. Untuk polanya sendiri kita lihat ini pola pertama, ini pola kedua. Pola pertama ada subject, know ini sebagai verb, what ini sebagai konektor, happen sebagai verb. Terus what ini sebagai konektor, happens-nya sebagai verb, was sebagai verb. Nah, ini dia di pola keberapa? Pola kedua. Supaya nggak bingung-bingung lagi, kita langsung masuk ke latihan soal. Seperti biasa, underline subjek sekali, verb 2 kali, and then circle the connector. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini. Untuk contohnya, the game show contestant ini sebagai subjek, was sebagai verb. Nah, ada konektor di sini yang kita bisa lihat adalah whatever, and then was asked. Gimana? Benar ya? Yes, correct. Yang kedua, ada you subject and then should find sebagai verb. Ada which, ingat ya. Untuk noun clause sebagai noun clause connector yang sebagai subjek kita punya which. And then ada the best physics department. Sayangnya untuk pola ini harus diikuti dengan verb. Mana verbnya? Berarti incorrect karena kita nggak punya verb di sini. Next, untuk 1 sampai 8 seperti biasa teman-teman kerjakan dulu. Habis itu nanti play lagi untuk lihat pembahasan. Yang pertama, ada subject, employee, and then was sebagai verb. Ada lagi konektor what, and then was added. Wah, ini harusnya dikasih spasi ya. His spasi job. Oke. Untuk menganalisanya bagaimana menurut teman-teman, apakah ini correct atau incorrect? Apakah sudah sesuai pola? Benar sekali, sudah sesuai pola, yaitu ini adalah pola ke-1. Jadi correct. Yang kedua, teman-teman bisa lihat yang pertama kali kita analisa adalah sebuah konektor di sini. Terus ada verb ya, wants. Sampai akhir. Apa yang bisa kita lihat? Spring break, shining up. Oh, tidak ada lagi kata kerja, teman-teman. Jadi, kalau ada konektor, kita butuh verb dong satu lagi. Ini incorrect ya. Nomor 3. The motorist sebagai subjek. Terus ada verbnya was. Ada konektor who, ada he, dan had struck. Ada subjek dan verb. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Apa yang harus kita lakukan? Who he had struck. Harusnya langsung who had struck his car. Siapa yang sudah menabraknya? Gitu. Jadi kita perlu menghilangkan subjek he karena subjeknya ini tidak dibutuhkan dalam kalimat. Incorrect ya. Next, number 4. The voters sebagai subjek, should elect sebagai verb. Terus ada whichever, ini merupakan konektor. Ada juga seems sebagai verb. Jadi number 4. Apakah ini correct atau incorrect? Ya, correct ya. Terus number 5, it subject was sebagai verb. Ada konektor what. Verb lagi di was. Ini tidak ada titik ya. Teman-teman bisa hilangkan. On cell. And then ada konektor lagi what. Terus ada verb was. Ada berapa verb? 3 verb. Ada berapa konektor? 2 konektor. Well, yeah, it's correct.
Number 6, you sebagai subjek, should by sebagai verb. And then ada konektor nih teman-teman, bisa lihat whatever. Selanjutnya, apa yang bisa kita temukan? Sayangnya tidak ada kata kerja untuk konektor ini, membutuhkan verb ya. Kemanakah verbnya berada? Incorrect di sini. Dan nomor 7, what was written, apa yang tertulis, berarti konektornya adalah what. Was written ini sebagai verb. Angered ini sebagai verb. Jadi kalimat ini correct. Ini pola kedua ya. Dan yang terakhir, you can spend, you sebagai subjek, can spend sebagai verb. Lalu ada konektor whoever. Whoever important to you. Ada yang kurang teman-teman? Benar sekali, harusnya whoever is important to you. Sebagai verbnya di sini, verbnya kemana? Jadi kalimatnya nggak lengkap ya, incorrect. Sejauh ini untuk 8 soal di latihan exercise. Ini exercise ke-10, kenapa masih 7? Sorry. Oke, di skill 10 ini aman ya teman-teman? Well, nanti kita akan ketemu lagi di skill selanjutnya, itu tentang adjective clause connector. Untuk konektor ini yang terakhir besok ya. Tentang adjective clause ada 2 skill yang perlu teman-teman perhatikan. Dan menurut April sih konsepnya kurang lebih itu sama. Terus juga jenis konektornya nggak terlalu banyak. Yang penting tuh latihan soal. Kalau sudah sering latihan soal, jadi udah terbiasa, kita sudah tahu. Dan hafal sendiri sih untuk jenis-jenis konektornya nanti. Well, thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu di skill 11 tentang adjective clause ya. Konektor. Nah, itu dia teman-teman. Jangan lupa untuk mengunjungi Instagram Learn with April dan juga share YouTube channel ini ke teman-teman yang lain semua. Bantu April supaya makin semangat untuk selalu terus bikin video belajar untuk kamu semua. Supaya kita bisa belajar bersama. Thank you, I'm April. Sampai jumpa.